Shalom saudaraku, selamat pagi semuanya. Mari kita bersiap-siap untuk membaca firman Tuhan. Sebelum kita membaca, kita berdoa dulu, minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, sebab di pagi ini kami tahu Engkau akan mengenyangkan kami dengan firman, sehingga kami beroleh kekuatan dan hikmat untuk menjalankan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kuduskan mulut, hati, dan pikiran kami, supaya firman-Mu betul-betul kami pahami. Berbicaralah Engkau Tuhan dari surga, apa yang menjadi pesan, apa yang menjadi kehendak-Mu, supaya kami dapat memahaminya, melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon pertolongan Roh Kudus mengajar kami di pagi ini. Haleluya. Amin. Saudaraku, hari ini dari CBM 7 TV dalam acara BLC dengan saya Pendeta Deborah Dumasi Sianipar membaca Alkitab secara teratur satu pasal setiap hari. Kini tiba saatnya di pembacaan Kitab Kejadian pasal 46 ayat 1 sampai 34. Judulnya Yakub pindah ke Mesir. Ayat 1. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya, dan ia tiba di Beersheba. Lalu dipersembahkannya korban sembelihan kepada Elohimnya Ishak ayahnya. 2. Berfirmanlah Tuhan Elohim kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. Yakub, Yakub, sahutnya, ya Tuhan. Ayat 3. Lalu firman-Nya, Akulah Tuhan, Tuhan ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. 4. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. 5. Lalu berangkatlah Yakub dari Beersheba, dan anak-anak Israel membawa Yakub, ayah mereka, beserta anak dan istri mereka, dan mereka menaiki kereta yang dikirim Firaun untuk menjemputnya. 6. Mereka membawa juga ternaknya dan harta bendanya yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Lalu tibalah mereka di Mesir, yakni Yakub dan seluruh keturunannya bersama-sama dengan dia. 7. Anak-anak dan cucu-cucunya laki-laki dan perempuan, seluruh keturunannya dibawanyalah ke Mesir. 8. Inilah nama-nama Bani Israel yang datang ke Mesir, yakni Yakub beserta keturunannya. Anak sulung Yakub ialah Ruben. 9. Anak-anak Ruben ialah Henok, Palu, Hezron, dan Karmi. 10. Anak-anak Simeon ialah Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, dan Zohar, serta Saul, anak seorang perempuan Kanaan. 11. Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat, dan Merari. 12. Anak-anak Yehuda ialah Onan, Shelah, Peres, dan Zerah. Tetapi dan Onan mati di tanah Kanaan, dan anak-anak Peres ialah Hezron dan Hamul. 13. Anak-anak Isakar ialah Tola, Pua, Ayub, dan Simron. 14. Anak-anak Zebulon ialah Seret, Elon, dan Yahleel. 15. Itulah keturunan Lea yang melahirkan bagi Yakub di Padan Aram anak-anak lelaki, serta Dina juga anaknya yang perempuan. Jadi seluruhnya
laki-laki dan perempuan berjumlah 33 jiwa. 16. Anak-anak Gad ialah Sibion, Hagi, Syuni, Esbon, Eri, Arodi, dan Areli. 17. Anak-anak Asyer ialah Imna, Iswa, Iswi, dan Beria. Serah ialah saudara perempuan mereka, dan anak-anak Beria ialah Heber dan Malkiel. 18. Itulah keturunan Silpa, yakni hamba perempuan yang telah diberikan Laban kepada Lea, anaknya perempuan, dan yang melahirkan anak-anak bagi Yakub, seluruhnya 16 jiwa. 19. Anak-anak Rahel, istri Yakub, ialah Yusuf dan Benyamin. 20. Bagi Yusuf lahir Manasye dan Efraim di tanah Mesir, yang dilahirkan baginya oleh Asnat, anak perempuan tanah Mesir, yang dilahirkan baginya oleh Asnat, anak perempuan Potifera, imam di On. 21. Anak-anak Benyamin ialah Bela, Beker, Ashibel, Gera, Naaman, Ehi, Ros, Mupim, Hupim, dan Aret. 22. Itulah keturunan Rahel yang telah lahir bagi Yakub, seluruhnya berjumlah 14 jiwa. 23. Anak Dan ialah Husim. 24. Anak-anak Naftali ialah Yahzeel, Guni, Yeser, dan Shilel. 25. Itulah keturunan Bilha, yakni hamba perempuan yang diberikan Laban kepada Rahel, anaknya yang perempuan, dan yang melahirkan anak-anak itu bagi Yakub, seluruhnya berjumlah 7 jiwa. 26. Semua orang yang tiba di Mesir bersama-sama dengan Yakub, yakni anak-anak kandungnya, dengan tidak terhitung istri anak-anaknya, seluruhnya berjumlah 66 jiwa. 27. Anak-anak Yusuf yang lahir baginya di Mesir ada 2 orang. Jadi keluarga Yakub yang tiba di Mesir seluruhnya berjumlah 70 jiwa. 28. Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf, supaya Yusuf datang ke Goshen menemui ayahnya. Sementara itu sampailah mereka ke tanah Goshen. 29. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Goshen mendapatkan Israel ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, dipeluknya leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. 30. Berkatalah Israel kepada Yusuf, sekarang bolehlah aku mati setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup. 31. Kemudian berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya dan kepada keluarga ayahnya itu, aku mau menghadap Firaun dan memberitahukan kepadanya, saudara-saudaraku dan keluarga ayahku yang tinggal di tanah Kanaan telah datang kepadaku. 32. Orang-orang itu gembala kambing domba, sebab mereka itu pemelihara ternak, dan kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya telah dibawa mereka. 33. Apabila Firaun memanggil kamu dan bertanya, apakah pekerjaanmu? 34. Maka jawablah, hamba-hambamu ini pemelihara ternak sejak dari kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Goshen, sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 46 ayat 1 sampai 34. Saudaraku,
Yakub harus berangkat dari tanah Kanaan ke Mesir. Walaupun awalnya ketika anak-anaknya datang memberitahu bahwa Yusuf masih hidup, bahwa Yusuflah sekarang yang menjadi kuasa di tanah Mesir, yaitu di kitab Kejadian 45 kemarin yang terakhir. Hati Yakub tetap dingin sebab ia tidak dapat mempercayai anak-anaknya. Tetapi ketika Yakub melihat semua yang dikirim Yusuf untuk menjemputnya, bangkit lagi semangat Yakub. Nah, saudaraku, pada saat itu usia Yakub sudah berumur 130 tahun. Itu nanti kita lihat di Kejadian 47 ketika dia diwawancarai sama Firaun. Tentu umurnya sudah tua. Ada kemungkinan kekhawatiran dia takut mati di jalan. Tetapi yang paling penting adalah kita tahu bahwa Yakub ini pernah berjumpa dengan Tuhan. Ayahnya pernah berjumpa dengan Tuhan. Kakeknya Abraham berjumpa dengan Tuhan. Mereka bertiga tahu bahwa Tuhan telah memberikan janji supaya mereka tinggal di tanah Kanaan. Karena tanah Kanaan itu adalah milik pusaka untuk mereka yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Kemungkinan besar Yakub berpikir, bagaimana ini? Kalau saya tetap di sini katanya 5 tahun lagi masih ada paceklik, kelaparan, bencana kelaparan. Tapi kalau aku pergi, apakah ini kehendak Tuhan? Soalnya kan Tuhan menyuruh kami tinggal di tanah Kanaan. Jadi saudaraku, Yakub karena tidak ada pilihan, dia mengambil keputusan untuk pindah ke Mesir. Dia mengumpulkan semua hartanya, ternaknya, dan anak cucunya. Namun, dia mampir dulu di Beersheba. Di Beersheba, dia melakukan pengorbanan, korban sembelihan kepada Tuhan. Dan malamnya, Yakub bermimpi, mendapat penglihatan. Nah, ini yang luar biasa, saudaraku. Banyak orang ketika melakukan suatu tindakan yang sangat penting di dalam kehidupannya, dia hanya mengandalkan pikirannya. Walaupun jantungnya ketakutan, walaupun dia stres, udahlah, dia lawan itu hati nurani. Tapi Yakub berbeda. Yakub mendatangi Tuhan. Dia berusaha bagaimana caranya untuk bisa mendengar dari Tuhan. Dan memang terjadilah malam setelah Yakub mempersembahkan korban sembelihan, Tuhan mendatanginya dalam penglihatan. Dia mengatakan, Yakub, Yakub. Lalu sahut Yakub, ya Tuhan. Tuhan berfirman kepada Yakub, akulah Tuhan ayahmu, janganlah takut ke Mesir, sebab aku membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Nah, saudaraku, tidak ada ruginya kalau kita melakukan persembahan demi meminta suatu petunjuk kepada Tuhan. Contohnya, misalnya kalau kita ini ada, misalnya kita sudah bekerja dengan baik, tiba-tiba ada perusahaan menawarkan pekerjaan dengan gaji yang lebih besar. Hati-hati, itu mungkin jebakan iblis. Walaupun gajinya sepertinya meyakinkan, betapa pentingnya sebelum kita mengambil keputusan yang penting dalam hidup kita,
kita harus datang kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan. Kalau memang itu adalah kehendak Tuhan, minimal kita dibebaskan dari ketakutan, kekhawatiran, dan stres. Yang paling baik jika Tuhan memberi petunjuk kepada kita. Kita tahu, saudaraku, di firman Tuhan bahwa Dia akan meluruskan jalan kita. Yakub memberi contoh. Kalau kita mau pindah keluar kota, apalagi bersama keluarga, mau pindah pekerjaan, mau resign, atau mau kuliah di universitas mana, jurusan apa, betapa pentingnya satu keluarga berdoa dan berpuasa. Saya sendiri, saudaraku, melakukan ini di dalam rumah tangga saya. Ketika anak-anak saya mau sekolah, mau kuliah, jurusan apa, saya bersama suami saya mengajak bergandeng tangan, berdoa, berpuasa kepada Tuhan. Tuhan tuntun, Tuhan tolong, di mana harus kuliah anak saya, di mana, jurusan apa. Saya percaya, meski kadang-kadang ada tantangan di dalam perjalanan hidup, kalau kita sudah berdoa meminta petunjuk, kita tidak akan bimbang dan ketakutan. Dan Tuhan pasti turun tangan menolong kita dalam kesulitan bila kita melakukan kehendak Tuhan, petunjuk Tuhan. Mau menikah, saudara, jangan asal nikah. Oh, ngelihat ini cantik, pintar, kaya, udah nikahin. Jangan tanya sama Tuhan. Engkau tidak tahu apa yang akan terjadi. Saudaraku, akhirnya di ayat 5 kita lihat, ya. Lalu berangkatlah Yakub dari Beersheba, dan anak-anak Israel membawa Yakub ayah mereka beserta anak dan istri mereka, dan mereka menaiki kereta yang dikirim Firaun untuk menjemputnya. Ini menunjukkan akhirnya Yakub mendapat peneguhan dari Tuhan, petunjuk ilahi, sehingga Yakub dengan anak cucunya berangkat dengan iman ke Mesir, juga membawa seluruh harta kekayaannya dan ternak-ternaknya, saudaraku. Kemudian dari ayat 8 sampai ayat 24 kita melihat nama-nama anak cucu daripada Yakub yang ikut bersamanya tanpa nama istri-istri mereka. Saudaraku, akhirnya mereka semua tiba di Mesir, sejumlah 70 jiwa. 70 orang, ya, 70 jiwa. Nah, di ayat 26, Yakub bersama anak cucunya yang tiba di Mesir dibilang 66 orang. Tapi ditambah keluarga Yusuf menjadi 70 jiwa. Di ayat 28, Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf. Meskipun Yakub sudah berdoa, dia berdoa, hasilnya tidak pasti. Orang yang berdoa diberi Tuhan hikmat, sehingga dia memiliki strategi, siasat yang tepat untuk melakukan tugas, perjalanan, ataupun pekerjaan. Maka hikmat Tuhan turun atas Yakub, dia utus dulu Yehuda. Nah, kita tahu nanti, saudaraku, kemarin kita dengar bahwa Yehuda inilah dari bersaudara yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk menjadi jaminan keselamatan dari keluarganya. Seorang yang berani mempertaruhkan nyawa, itulah seorang pemimpin sejati. Jadi Tuhan sudah memberi tanda-tanda itu bagi Yehuda, sehingga nanti Yehuda ini dipilih, ya, menjadi seorang nenek moyang dari keturunan raja-raja Israel. Nah, Yakub menyuruh Yehuda datang supaya mendapatkan Yusuf, supaya Yusuf datang ke Goshen. Saudaraku, Goshen ini ada di utaranya Mesir, ya, Mesir bagian utara. Daerahnya sangat subur,
dekat padang rumput, ada banyak padang rumput. Jadi cocok untuk keluarga Yakub yang adalah seorang peternak, penggembala. Kemudian saudaraku, tanah Goshen ini adalah bagian Mesir yang terdekat ke tanah Kanaan. Mereka juga berjaga-jaga. Mereka tahu bahwa tanah perjanjian milik pusaka buat mereka bukan di Mesir, tapi di tanah Kanaan. Jadi kalau tiba waktunya Tuhan menyuruh pulang, mereka bisa tetap berkumpul. Nah, ada beberapa alasan saudaraku, kenapa mereka memilih Goshen itu. Pertama, itu tadi dia paling dekat ke tanah Kanaan. Kedua, supaya anak-anak Yakub ini tidak mencar-mencar, supaya mudah dikumpulkan, supaya mereka, iman mereka tidak tergerus dengan kebudayaan kota besar Mesir yang menyembah berhala, menyembah dewa matahari. Kemudian, supaya mereka tidak berkawin campur, supaya mereka tidak terbiasa dengan penyembahan-penyembahan berhala yang dilakukan bangsa Mesir. Yusuf sangat takut akan Tuhan, dan dia memberi strategi kepada ayah dan saudara-saudaranya, supaya saudara-saudaranya tidak terjebak kepada peradaban Mesir yang menyembah berhala. Nah, dan mereka mudah dituntun, mereka lebih mudah diajar, supaya mereka bisa lebih murni hatinya menyembah Tuhan, mencari Tuhan. Nah, di ayat 29, Yusuf bertemu ayahnya, lalu memeluk leher ayahnya dan lama menangis pada bahu ayahnya. Patut dimaklumi, seorang ayah yang sangat mencintainya, seorang ayah yang berduka karena dikira dia sudah mati dimakan oleh hewan buas, binatang buas. Tapi tiba-tiba dapat kabar dan sekarang di hadapannya dia masih hidup, bahkan sudah menjadi raja. Ini peristiwa yang sangat mengharukan, luar biasa. Tapi setelah itu saudaraku, Yakub mengatakan di ayat 30, dia lega. Sekarang bolehlah aku mati setelah aku melihat mukamu Yusuf dan mengetahui bahwa engkau masih hidup. Katanya, dia udah tenang hatinya. Gak ada lagi sesuatu yang mendukakan hatinya. Yusuf seorang yang taat dan hormat kepada pimpinannya, yaitu Firaun. Sehingga dia gak berlama-lama, setelah memeluk ayahnya, dia undur diri dari saudara-saudaranya dengan maksud untuk segera melaporkan keadaan keluarganya kepada Firaun yang sudah tiba di Goshen. Yusuf sebelum berangkat memberikan bimbingan, petunjuk kepada saudara-saudaranya dan ayahnya. Nanti kalau Firaun menanyai kalian, apa pekerjaan kalian? Kasih tahu ya bahwa kalian adalah peternak, gembala. Mereka tidak bohong, itulah memang pekerjaan mereka. Tetapi dengan menjawab dengan tepat, itu adalah strategi yang unggul. Strategi dengan hikmat dari Tuhan, supaya mereka bisa tetap tinggal di Goshen. Nah, kebetulan bangsa Mesir tidak suka dengan pekerjaan sebagai gembala ternak. Itu adalah suatu pekerjaan yang menjijikkan buat orang Mesir. Tetapi di satu sisi, dengan mengatakan bahwa mereka peternak, maka mereka akan terpisah dari bangsa Mesir yang menyembah berhala. Pernyataan Yusuf inilah yang harus dilakukan saudara-saudaranya, supaya mereka tidak tergerus imannya, supaya tidak kawin campur tadi, supaya mereka bisa tetap bebas
melakukan ibadahnya supaya tidak terjadi sinkretisme, percampuran agama, supaya mereka tidak dipengaruhi kepercayaan setempat. Kemudian ternak mereka bisa bebas merumput di padang rumput yang subur. Dan kemudian apabila waktunya tiba pulang ke tanah Kanaan, mereka tidak susah berkumpul, mereka lebih cepat karena dekat ke tanah Kanaan. Inilah sebuah iman dari Yakub dan Yusuf. Yusuf dan ayahnya adalah seorang yang percaya kepada janji Bapa. Mereka mengingat apa Yusuf dan Yakub, dan mungkin semua saudaranya mengingat tentang janji Tuhan, janji Bapa Yahweh kepada Abraham kakek mereka, kepada Ishak kakek mereka, kepada Abraham kakek buyut mereka, kepada ayahnya Yakub, dan kepada Yusuf sendiri, bahwa mereka telah dijumpai Tuhan, dan Tuhan sudah berjanji bahwa tanah perjanjian sebagai milik pusaka bukan di Mesir, tetapi di tanah Kanaan. Maka mereka percaya mereka tidak akan selamanya tinggal di Mesir. Mereka memiliki strategi yang mantap sekeluarga, ada kesatuan hati karena ada pengampunan. Saudaraku, inilah yang diajarkan firman Tuhan dari Kejadian pasal 46 ini kepada kita. Jangan pernah kita mau kawin campur dengan orang di luar penyembah Tuhan Yesus. Jangan kita terbiasa masuk kepada ibadahnya supaya kita tidak mempengaruhi iman percaya kita. Jangan suka dengar-dengarin khotbah dari agama-agama lain. Itu tidak penting. Cukup dari Alkitab, dari hamba-hamba Tuhan Yesus yang ada di banyak sekarang, saudaraku. Jangan saudara pergi mengambil keputusan tanpa campur tangan Tuhan. Itulah kira-kira yang diajar Tuhan. Dan ingatlah selalu janji Tuhan kepadamu, bahwa engkau dan saya adalah anak-anak Abraham secara rohani. Kita adalah Israel rohani. Maka kita juga adalah sebagai pewaris kerajaan surga. Oleh karena itu janji Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub juga adalah janji kepada kita. Yang menghalangi kita untuk mendapatkan itu adalah dosa kita. Dan Yesus sudah mati bagi dosa kita. Kita tinggal datang kepadanya minta ampun dan minta darah Yesus menguduskanmu, maka engkau dilayakkan menerima janji Tuhan itu, hidup berkemenangan di bumi dan juga hidup kekal di surga nanti. Demikian saudaraku firman Tuhan dari Kejadian pasal 46. Kita besok akan berjumpa lagi dalam pembacaan Kejadian pasal 47. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tolong kami Bapa agar kami tidak memiliki iman yang bercampur baur dengan peradaban duniawi, dengan agama-agama palsu, dengan kepercayaan-kepercayaan kepada dewa-dewi di dunia ini. Tolong kami agar iman kami murni, bertumbuh, berjalan dengan lurus, luruskan langkah kami, supaya kami juga Tuhan di dalam mencari jodoh, anak-anak muda maupun para orang tua yang mencari mantu, supaya mereka datang kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, dan Tuhan yang menyingkapkan siapa pasangan yang tepat untuk anak-anak kami atau untuk pasangan orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Bapa, tolong kami supaya kami di bumi memiliki tanah perjanjian. Kami tidak pernah terusir dari tanah warisan kami. Tanah warisan yang Tuhan berikan kepada kami dan nenek moyang kami. Kami diberkati menjadi kepala bukan ekor, menjadi pemimpin bukan hamba. Kami percaya Indonesia adalah tanah pusaka kami.
negeri kami yang kami cintai. Kami berkati Indonesia tidak akan jatuh ke tangan bangsa-bangsa lain yang menyembah berhala, yang menyembah dewa-dewa asing. Tapi setiap bangsa di Indonesia menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang benar. Indonesia adalah milikmu. Indonesia adalah bangsa pilihanmu. Indonesia diberkati oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh darah Tuhan Yesus Kristus, oleh darah Tuhan Yesus Hamasiah. Hari ini Tuhan, kami mau melakukan tugas kami. Bersama Tuhan kami bergerak, bersama Tuhan kami berjalan. Kami percaya ada malaikat di kiri kanan kami. Ada Tuhan yang memberi kekuatan dan hikmat menuntun jalan kami. Dan kami pasti berhasil, diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Saudaraku, jangan lupa, jika engkau terberkati dengan firman ini, pembacaan firman ini, tetap semangat. Buka di YouTube, ulang-ulang tonton, ulang-ulang putar di handphone atau di TV saudara. Dan jangan lupa like, subscribe bagi yang belum, kirim, rajinlah mengirim, hanya dengan jari melayani orang lain. Jangan kita hanya mengirim berita-berita yang duniawi, tapi kirimlah berita kabar baik ini. Karena kita semua dituntut oleh firman melalui amanat agung untuk pergi memberitakan Injil. Hanya dengan jari saudara, saudara mengirim firman ini, dibaca tidak dibaca, pasti suatu saat kalau saudara berdoa, orang itu akan membaca. Berdoa supaya semua jemaat mendoakan proses pembuatan ini supaya bisa semakin baik dan memberkati saudara dan banyak orang. Demikian saudaraku, sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus berkati. God bless you.